Sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam pelayanan keluarga Sekinah yang setiap Kamis kami adakan. Malam ini ada acara spesial, dokter spesialis jantung dari Kuala Lumpur akan memberikan pencerahan bagi kita, pencerahan kesehatan. Kita bersyukur ini adalah berkat Tuhan ya. Jadi kita menikmati malam ini. Sebelumnya kita akan naikkan beberapa puji dulu kepada Tuhan dan kita akan mulai dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah, yang kami puja dan kami puji di dalam segala kehidupan kami. Malam ini kami akan mulai ibadah kami, memuji dan memuliakan namamu, mengagungkan namamu Tuhan. Sebab apa yang kami terima dalam hidup kami adalah berkat daripada Tuhan. Kalau malam ini kami akan mendapat pencerahan kesehatan pun dari dokter Kuala Lumpur, kami percaya itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan salurkan melalui Vera kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dokter yang akan memberikan ceramah dan berkati kami semua yang sudah bergabung dan yang akan bergabung. Kami percaya malam ini akan menjadi malam keberkatan bagi kami semua. Berkati Alton yang akan memimpin pujian kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Alton. Selamat malam semuanya. Ya. Sudah di-mute, tapi saya yakin semua udah dengar suara saya. Di layar saya namanya Dina, tapi Dina itu istri saya. Ya. Ya. Kita akan mulai saja puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan pada malam hari ini. Walaupun kita berjauhan, tapi kita percaya kita dekat satu sama lain dari hati kita yang terdalam. Kita angkat lagu, Ku bersyukur sebab Kau setia. Saya percaya dalam keadaan apapun, kita harus bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan kita juga mau setia senantiasa kepada Dia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Memujimu karena Kau sangat baik, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Katakan kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Bersyukur sebab Kau setia. Pujimu karena Kau sangat baik, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan
Tangan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum, yang sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Haleluya. Kita percaya, kita berikan senantiasa yang terbaik lewat video, lewat ketemu langsung, ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam rumah sendiri, tapi kita mau senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Semua berkata amin, saya nggak kedengeran, tapi semua berkata amin. Yang amin angkat tangannya, saya cuma bisa lihat. Haleluya. Kita angkat lagu yang lain ya sama-sama. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, walaupun berjauhan, tapi kita berkumpul lewat tayangan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Amin. Meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Marilah kita bersyukur, marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh
karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, katakan bersyukurlah, bersyukurlah dengan bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Amin. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Dia bebaskan dosaku, dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Dia bebaskan dosaku, dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Saya percaya hati sekarang penuh dengan nyanyian. Dia sudah bebaskan dosa kita, dia sudah sembuhkan sakit penyakit kita, bahkan segala permasalahan hidup kita, dia sudah memberikan jawabannya. Amin. Angkat tangannya, amin. Haleluya. Kita nyanyi lagu yang lain. Hari lepas hari, aku cinta Tuhan. Hari lepas hari, aku cinta Tuhan. Dalam suka duka, aku cinta Tuhan. Berkat-berkat Allah limpah dalam hidupku, karena Dia cintaku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, Dia Enggak nos ano. Puji haleluya. Katakan hari lepas hari, hari lepas hari, aku cinta Tuhan. Dalam suka duka, aku cinta Tuhanku. Berkat-berkat Allah limpah dalam hidupku, karena Dia cintaku. Yang wanita saja, aku cinta Yesus. Cinta. Istri saya nyanyi. Ya. Yang pria saja. Saya. Panawi Yesus, puji haleluya. Sama-sama semuanya, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, Dia cintaku. Cinta Yesus, puji haleluya. Haleluya, kita semua cinta Yesus. Panawi, Ibu Nila, Dina istri saya, lagi di samping saya nggak kelihatan tapi dia. Dan semua yang ada di sini, ada Ida tuh, Ida lagi di jembatan apa itu dia. Semuanya cinta Yesus, Tuhan, karena Tuhan juga cinta kita terlebih dahulu. Saya rasa kita akan segera mendengarkan firman Tuhan ya, atau renungan sebelum kita ada, bukan begitu ya, ada seminar tentang apa ini, penyakit jantung koroner. Ini hari yang spesial ya, keluarga Sekinah mengadakan seminar online. Kita angkat lagu, sebelum itu kita angkat lagu. Tak satu pun ya, jadi walaupun sakit penyakit aniaya, nggak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Kita angkat lagu itu lagu ini sama-sama. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih
kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan penderitaan tak satu pun, tak satu. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku, haleluya Tuhan, dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Sakit penyakit, pencobaan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kita angkat tangan kanan kita, katakan Yesus, Yesus, Engkau layak Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya. Katakan Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Kaulah segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya.
Sungguh Engkau yang sangat berarti di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kehidupan kami, Tuhan. Khususnya di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, Tuhan. Kami mau berserah, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. So, kami semakin erat lagi, Tuhan, kepada Tuhan. Kami boleh semakin lagi mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Walaupun kami terpisah oleh jarak, Tuhan. Tetapi ada kesatuan hati, Tuhan, lewat tayangan video ini, lewat ibadah online ini, Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau hadir di hati kami masing-masing. Kau hadir di rumah kami masing-masing, Tuhan. Dimanapun kami tinggal, Kau ada. Dan terlebih, Tuhan, Kau ada di dalam hati kami. Terimalah segala pujian syukur kami kepadamu, Tuhan. Terimalah ucapan kami, penyembahan kami, Tuhan, yang kami naikkan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, Tuhan, tiada lain yang tiada bukan, Tuhan. Kami boleh selalu mengandalkan Kau, Tuhan, dan kami selalu boleh memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, berserah Tuhan, menyembah Engkau, Tuhan, di dalam setiap kesempatan. Terima kasih, Tuhan, buat waktu yang Tuhan berikan, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga Shekina, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau sudah memberkati. Terimalah puji-pujian kami, Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Itu menjadi dupa, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh rasakan, Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam lagu-lagu yang kami nyanyikan. Dan kami percaya, Tuhan, Kau sudah memberkati kami lewat puji-pujian, lewat lagu-lagu yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Karena ada kuasa di dalam puji-pujian, dan kami sudah menerima kuasa itu. Kalau ada yang sakit, kami percaya Kau sudah sembuhkan. Ada yang kurang semangat, Kau berikan semangat yang baru. Bahkan ada yang putus asa, Tuhan. Kau memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan bagi yang mereka hadapi, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar, Tuhan, kami akan mendengar renungan dan juga akan melakukan seminar tentang penyakit jantung. Kami serahkan acara selanjutnya kepada Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apa yang kami lakukan ini, bila kami serahkan kepada Tuhan, kami percaya itu akan bermanfaat bagi kami, Tuhan. Dan kalau itu bermanfaat bagi kami, maka Tuhan pun akan disenangkan, Tuhan. Kami boleh berhati-hati, Tuhan. Apa yang akan kami dengar sebentar nanti, itu boleh menjadi pelajaran bagi kami. Itu boleh menjadi suatu masukan bagi kami, agar kami lebih sering, lebih taat lagi, agar kami lebih sungguh-sungguh lagi menjaga rumah Tuhan, menjaga tubuh kami, menjaga kesehatan kami, ya Tuhan. Baik itu penyakit apapun, khususnya penyakit yang akan dibawakan pada seminar online pada malam hari ini. Pakai Tante Nila, pakai dokter yang akan melakukan, Tuhan, bersesi seminar pada malam hari. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi, Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami sudah diberkati oleh puji-pujian, dan sebentar kami akan menerima berkat renungan dan berkat pengetahuan tentang penyakit jantung. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Tante Nila. Ya, makasih Alton yang sudah membawa kita kepada hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Dan saya mau mengucapkan selamat datang kepada Dr. T Cihian, ya. Vera, udah ada belum dokternya, Vera? Halo Vera. Nanti Vera akan berbicara dulu, ya, perwakilan dari Medical Center Kuala Lumpur. Halo Vera. Halo, iya. Mana Vera nih? Oh, ini Vera, ya. Vera mau ngomong dulu, ya, mengenai Medical Center di Kuala Lumpur, ya Vera, ya. Iya. Suaranya kurang jelas, Vera. Dokter Cinyu udah hadir belum, Vera? Iya, boleh. Dokter Cinyu udah hadir? Iya. Hari ini ya, dong, kurang jelas, dokter ya. Dokter Cinya udah hadir. Udah. Saya udah hadir. Oh, Dokter ini ya? Ci ini dia prakteknya di Sunway Medical.
Oh iya, saya mau warm welcome Dr. Chi. Iya, Adena yang Ya, namanya Adena. terima kasih. Oh itu ya, Adre namanya ya. Selamat Ya, datang ya Dok ya, terima kasih ya. ya, selamat petang. Iya, sudah mau memberkati kami malam ini dengan pengetahuan kesehatan. Ya, Oke, betul. saya serahkan kembali kepada Vera. Hari ini hadir di sini Dr. Tajihan dari Sunway Medical Velocity. Jadi untuk rumah sakit Sunway ini dia banyak gedung, banyak namanya Sunway Medical Center Velocity. Dia lokasinya di daerah kota, jadi dekat Bukit Bintang. Kalau ke Bukit Bintang hanya 5 menit. Dan di rumah sakitnya itu ada mallnya, ada hotelnya. Jadi kalau berobat di sana sih tidak perlu susah cari hotel, cari makan gitu. Jadi semuanya di satu lokasi. Dokter Tajihan ini dokter yang populer juga untuk orang Indonesia. Banyak pasien Indonesia yang suka cari dokter T. Jadi kita lanjut aja untuk dokter T. Kami persilakan untuk seminar dari dokter T. Terima kasih. Oke, terima kasih Vera. Selamat malam semua pasien-pasien dengan kawan-kawan. Saya Dr. T. Jihian dari Sunway Velocity Medical Center. Hari ini kita mau bincangkan tentang itu penyakit jantung atau kita panggil itu penyakit jantung koroner dan cara perawatan dia. Oke, kamu orang boleh nampak slide saya, Kak? Boleh nampak slide saya tak? Boleh tak? Boleh dengar saya? Boleh. Boleh ya? Okey. Sekarang ini ialah rumah sakit Sunway Medical Center Velocity yang paling baru lah di Kuala Lumpur. Boleh nampak di sebelah ni ialah ada itu mall. Lepas tu yang ini ialah rumah sakit Sunway Medical Center. Dia hanya 10 minit dari Bukit Bintang Kuala Lumpur. Ada 240 katil. Lepas tu kita ada 70 doktor dari pelbagai bidang juga. Antaranya ialah doktor jantung lah dan saya dengan doktor lain-lain dari bidang lain seperti itu ortopedik, ONG, pediatrik, kanak-kanak, doktor saraf, doktor endokrinologi semua dengan doktor ginjal lah. Okey? Okey, yang ini tunjuk ialah katil katil di ini Sunway Medical Center Velocity. Yang ini ya standard single room lah. Ya hanya banyak murah saja, tak sampai RM250 Malaysia semalam. Okey, lepas tu kita ada waiting room kita yang luas, lepas tu dengan yang cerah. Okey. Hari ini saya akan bagi itu lecture, kuliah. Outline saya ialah pengenalan ini penyakit jantung corona. Lepas tu saya akan bincangkan penyakit jantung corona di Indonesia. Kita perlu memahami penyakit jantung corona, bagaimana penyakit jantung corona berlaku. Lepas tu yang paling penting ya apa gejala atau simptom-simptom dengan cara penyelesaiannya dengan kesimpulannya. Okey? Okey, sebagai ini pengenalan, jantung adalah organ yang paling penting dalam badan kita. Okey? Kegagalan jantung boleh menyebabkan ini gangguan pengaliran darah ke semua bahagian badan termasuk otak, ginjal, okey, dan tempat lain. Kecederaan otak dalam 3 minit akan berlaku sekiranya tiada pengaliran darah yang cukup ke otak. Jadi seseorang mungkin boleh mengalami stroke ke atau meninggal tiba-tiba lah. Okey? Jadi dia ada banyak ini subspecialty jantung dalam jantung kita. Yang paling common ialah penyakit jantung corona. Okey? Lepas tu kita ada dalam kardiologi kita ada juga buat itu kajian irama jantung, penyakit katup, penyakit kongenita dengan kegagalan jantung. Okey, saya ialah pakar kardiologi intervensi. Jadi saya ialah pakar dalam penyakit jantung corona juga. Saya pasti tahu kamu orang semua pernah dengar apa itu penyakit jantung corona dengan serangan sakit jantung kan? Nanti saya akan terangkan dengan sejelas lagi ya. Okey. Sekarang saya nak tanya, apakah statistik penyakit jantung corona di Indonesia? Kamu orang tahu tak? Okey. Okey. Dari kajian tahun 2018 kajian
2000 tahun 18, dia menunjukkan sebanyak 1,5%, okey? Atau 15 dari 1000 penduduk Indonesia menderita ini penyakit jantung corona. 1000 orang ada 15 orang ada masalah jantung corona. Lepas tu kalau kita dilihat dari penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dia menunjukkan 12,9% atau 13% banyak orang You are using device. mati akibat penyakit jantung corona. Okey, kalau 100 orang yang meninggal di Indonesia, 13 orang ialah disebabkan penyakit jantung corona atau kita kata sakit jantung corona. Okey, bagaimana ini penyakit jantung corona boleh terjadi? Dia adalah satu proses yang kita panggil arteriosklerosis. Okey, arteriosklerosis secara umumnya ialah pengumpulan plak dalam arteri kita. Boleh nampak dari ini gambar ini ya. Okey. Kalau sejak kecil ini pembuluh jantung korona kita banyak luas. Ini kita kata normal lah. Okey. Tapi kalau ini umur sudah meningkat dari umur 20-an, 30-an, yang ini plak, pengumpulan plak. Plak ini ialah dari itu kolesterol juga benda-benda yang kotor. Dia akan kumpul dalam dinding arteri kita. Kalau sampai satu tahap, dia sudah sumbat banyak, seseorang mungkin sudah akan dapat ini penyakit jantung corona. Okey? Jadi penyakit jantung corona berlaku sebab ada pengumpulan plak di arteri. Okey? Ini plak, dia ini ya pengumpulan arteri ini ya, pengumpulan plak dalam arteri ini, dia ya secara berterusan. Seperti tadi saya kata, ini ya secara berterusan. Dari umur 20-an, 30-an dia sudah ada mengumpul ini plak ini. Okey? Dia boleh plak sikit-sikit atau plak sederhana atau dia boleh tersumbat semua. Okey? Atau dia boleh pecah. Kalau ini plak ini pecah, dia boleh menyebabkan serangan sakit jantung atau kita panggil ini heart attack lah. Okey? Okey, serangan jantung atau yang kita kata heart attack terjadi kalau itu plak tiba-tiba pecah. Kalau plak itu tiba-tiba pecah, dia boleh menyebabkan ini pembentulan ketulan darah. Okay? Pembentulan ketulan darah ini boleh menyebabkan blok total pada pembuluh darah jantung. Kalau blok total pada pembuluh darah jantung, jadi yang ini bahagian jantung ini tidak ada itu pengaliran darah yang cukup. Kalau tidak ada pengaliran darah yang cukup, otot jantung sini akan mati, tidak berfungsi. Okey, boleh menyebabkan kematian otot jantung. Jadi ini ya seseorang yang dikatakan ini heart attack atau serangan sakit jantung ya sebab itu plak dia pecah tiba-tiba. Okey. Yang ini pengumpulan plak arteri atau kita kata ini arteriosklerosis. Dia boleh berlaku di bahagian arteri lain. Boleh nampak slide saya kan? Boleh kan? Kita ada share slide kan? Okey. So, selain berlaku di bahagian jantung, dia boleh berlaku ini pengumpulan plak di leher arteri leher. Kalau di arteri leher sumbat, dia boleh menyebabkan stroke. Okey? Kalau berlaku pada ginjal, pembuluh darah atau kita panggil arteri ginjal, dia boleh menyebabkan kegagalan ginjal, tensi tinggi. Kalau pada arteri paha, pembuluh darah paha sini, dia boleh menyebabkan sakit pada betis masa kamu jalan, okey? Atau yang serius sangat, betis boleh sakit masa kamu berehat juga. Okey. Kalau ini tiada pengaliran darah yang cukup ke itu bahagian kaki, kita boleh mendapat ini ulcer atau gangrene. Seperti dalam gambar ini ya, nampak gambar ini ya. Kalau ini teruk sangat, apa yang boleh berlaku? Doktor tak boleh buat apalah, kita hanya boleh buat ini amputasi saja. Ini kebiasaan berlaku pada orang yang ada diabetes juga. Jadi kita memang tak mahu benda ini berlaku. Jadi kalau mau kita catch awal, kita kesan awal ini pengumpulan plak di arteri pada bahagian mana-mana. Jangan sampai kita dapat ini ulcer, gangrene atau amputasi. Okey? Okey,
sekarang kita sudah tahu bagaimana penyakit jantung corona boleh terjadi. Ialah disebabkan pengumpulan plak di arteri ya, di arteri jantung. Jadi kita kena bincang bagaimana seseorang boleh dapat ini penyakit jantung corona, apakah faktor risiko dia. Sebahagian orang risiko dia lebih tinggi, sebahagian orang risiko dia lebih rendah. Jadi risiko dia faktor risiko boleh dibahagikan kepada yang boleh diubah suai dengan yang tidak boleh diubah suai. Yang boleh diubah suai, kita dokter, pasien, kamu orang boleh tukar. Okay? Supaya risiko dia kurang. Yang tidak boleh diubah suai, kita tak boleh buat apa. Okay? Apa yang kita kata yang tidak boleh diubah suai. Seperti yang itu. Nah, tadi saya sudah kata, ini pengumpulan plak pada arteri, dia ialah secara berterusan. Jadi semakin tua, semakin banyak itu pengumpulan plak pada arteri. Jadi umur kita tak boleh tukar apa. Kalau kamu semakin tua, kamu semakin senang dapat ini penyakit jantung corona. Lagi satu, jantina. Okey. Kajian sudah menunjukkan laki-laki ya, lebih senang mendapat ini penyakit jantung corona dengan sakit jantung, serangan jantung. Apa sebab? Sebab mungkin ialah pasti kita lelaki kadang-kadang lebih stres. Lepas tu mungkin itu lelaki suka rokok. Tapi lagi satu sebab ialah perempuan, kamu orang ada itu hormon perempuan yang boleh melindungi kamu. Nah, kita lelaki kita tak ada. Okey? Nah, Tuhan fair. Kita tak ada. Nah, perempuan ada. Lepas tu lagi ya satu riwayat keluarga atau kita panggil family history. Kalau kamu ada itu papa mama yang papa terutamanya kurang daripada umur 55 tahun sudah dapat itu serangan jantung, atau mama kurang 65 tahun sudah dapat itu serangan jantung. Jadi ini adalah satu risiko lah. Ini ialah riwayat keluarga. Kamu lebih senang mendapat penyakit jantung corona. Yang boleh diubah suai. Sekarang kita akan pay attention, beri tumpuan pada yang boleh diubah suai, risiko yang boleh diubah suai. Ialah seperti diabetes, kolesterol tinggi, tensi, rokok dengan selain-lainnya seperti stres, obes dengan kurang olahraga. Okey. Okey, ini ialah prevalensi diabetes di Indonesia. Dia sudah tunjukkan Indonesia memiliki penderita diabetes terbesar keenam di dunia. Okey, ini ya baru dari tahun 2017. Ini menunjukkan bahawa Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dengan jumlah diabetes sebanyak berapa juta orang? 10 juta. Okey, 10 juta. Jadi, prevalensi diabetes di Indonesia itu sangat tinggi juga. Okey. Apa gejala kalau seseorang dapat ini diabetes? Sebab saya kata itu diabetes ialah satu faktor risiko untuk mendapat penyakit jantung corona kan. Kebanyakan orang pasien yang ada diabetes tiada gejala. Kena ingat, tiada gejala. Kalau kamu tidak pergi buat itu periksa darah, kalau tidak pergi jumpa doktor buat ujian, kebanyakan orang tidak ada diabetes. Tapi kalau gula terlalu tinggi atau sampai komplikasi, boleh mendapat ini berat kurang, sentiasa dahaga, perlu minum air banyak, kerap kencing, kebas pada kaki dengan tangan, atau kalau dia ada komplikasi, mungkin menyebabkan itu gangguan kelihatan. Lepas tu ada masalah kulit juga. Okay? Lagi satu risiko ialah kolesterol. Kolesterol kita tidak melihat pada itu total kolesterol sahaja. Okay? Kolesterol ada yang baik, ada yang tidak baik. Okay? Yang tak baik kita panggil LDLC. Ini jahat. Kita mau dia rendah. Tapi ya ada kolesterol yang bagus juga. Ini kita panggil HDLC. Ini kolesterol yang baik, kita mau dia naik. Kita tak mau dia rendah. Okay? Lagi satu kolesterol yang tidak bagus, kita panggil triglyceride. Okay? Ini kolesterol jahat juga. Ini kita mau dia rendah juga. Ini ya terutama pada orang yang ada diabetes, triglyceride dia sangat tinggi. Okay? Jadi, ini gambar tunjukkan kalau kamu ada ini kolesterol yang jahat, kamu LDL, kamu perlu rendah serendah semungkin. Dengan HDL perlu setinggi yang mungkin. Jadi, masa kamu orang pergi buat itu ujian darah kolesterol, jangan tengok dia itu total kolesterol saja.
Lalu tanya itu doktor, doktor bagaimana kolesterol jahat saya? Bagaimana kolesterol bagus saya? Yang ini lagi penting, oke? Bukan tengok itu total kolesterol, oke? Ini kena faham, ha? Oke. Jadi semua orang tahu rokok. Rokok mengandungi lebih daripada 4,000 itu toksik. Oke? Lepas tu dia boleh menyebabkan itu sakit jantung. Selain menyebabkan penyakit jantung corona, rokok juga boleh menyebabkan yang ini kanker paru-paru atau kanker lidah, oke? Nah. Lepas tu tadi saya sudah kata faktor risiko lain seperti obesity, berat terlalu tinggi, kurang olahraga, stres. Ini semua boleh menyebabkan penyakit jantung corona yang tinggi. Oke. Apakah itu tanda-tanda jantung corona? Sekarang kita sudah tahu apakah risiko yang boleh menyebabkan seseorang dapat ini penyakit jantung corona. Oke? Kita kena tahu itu apa tanda. Bagaimana kena seseorang boleh macam mana dia tahu dia sendiri ada ini penyakit jantung corona. Ini paling penting sekarang. Oke. Banyak misconception ya tentang ini penyakit jantung. Ialah ada orang kata saya tiada sakit dada. Saya boleh jogging, saya boleh buat jogging 2 km sehari. Jadi saya tidak ada penyakit jantung corona. Benar tak ini? Ini tidak benar. Okay? Walaupun kamu boleh buat itu jogging 2 km juga, tidak maksud kamu tiada penyakit jantung corona. Kamu ada baca itu banyak berita dari surat khabar juga kan. Kebanyakan orang masa dia buat itu main itu bulu tangkis, tiba-tiba dia tidak boleh nafas atau tiba-tiba sakit jantung. Dia meninggal. Sebab itu plak itu pecah. Okay? Tapi dia tidak tahu dia ada plak sebab dia tidak pergi cek. Tapi biasa dia boleh main 2 set, 3 set tak ada masalah. Tapi sampai satu tahap dia masa buat itu olahraga yang sangat serius lagi, jantung dia tidak boleh tahan. Itu plak dia rupture. Jadi dia dapat serangan jantung. Kebanyakan orang yang dapat serangan jantung di luar hospital, luar rumah sakit. Tidak ada masa atau tak ada peluang sampai ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa dia. Okay? Lagi satu row ialah ada orang kata kita boleh buat treadmill. Treadmill boleh dapat kesan ini penyakit jantung corona. Ya, betul. Treadmill boleh mengesan penyakit jantung sekiranya penyumbatan itu plak lebih daripada 70%. Biasalah 70%. Kalau antara 50%, 40%, treadmill pun boleh normal. Akan plak dia pecah ialah masa plak bukan 70%, 80% dia pecah dah. Dia pecah ialah masa dia antara 30%, 40%. Masa itu plak dia tidak stabil. Plak dia belum keras. Dia senang pecah. Ini yang paling bahaya. Ini kita yang tak mahu. Ialah penyakit jantung corona ialah serangan jantung berlaku tiba-tiba. Okay? Jadi 70% penyakit jantung corona tiada simptom, tiada gejala. Antara dia 35% boleh mati tiba-tiba. Seperti tadi saya kata, main bulu tangkis, mati tiba-tiba. Ada serangan jantung, mati tiba-tiba. 10% orang ada sakit dada. Okay? Sakit dada atau susah nafas, capek-capek. 10% hingga 30% saja. Antara 10% yang sakit dada yang tipikal. Kalau kamu tipikal sakit dada, ialah kamu bagi doktor tahu itu saya ada sakit dada macam ini. Kebanyakan doktor boleh diagnos kamu ada itu penyakit jantung corona. Tapi ada orang yang tidak tipikal. Bermaksud dia kadang-kadang dia lepas makan itu malam dia rasa banyak itu kembung perut. Dia ingat ini ya gastrik atau sakit ma. Tapi ini ialah kadang-kadang cuma boleh disebabkan ini penyakit jantung corona. Okey? Okey. Sakit dada yang kita panggil tipikal ialah sakit dada angina pectoris lah. Dia ialah kamu orang kalau dia ada penyumbatan lebih 70%, biasa boleh ada sakit dada ini. Masa ya kamu buat kerja berat, ialah mungkin kamu boleh angkat berat. Dulu saya boleh angkat 5 kilo, 10 kilo, tiada masalah. Saya boleh naik tangga 4 tingkat, tiada masalah. Tapi dalam 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba saya rasa letih. Saya ada rasa berat. Ini ada. Masa saya angkat berat. Tapi lepas saya tidak angkat, saya rehat, ini sakit dia hilang. Ini ya tipikal. Okay? Lagi
gejala tanda lainnya adalah serangan jantung yang tadi saya kata. Ini ya kalau serangan jantung memang susah mau rawat lah. Kematian tiba-tiba, masalah irama. Ada orang juga kata selain itu dia letih sakit dada, dia ada rasa itu irama jantung sudah tidak regular, tidak tetap. Kadang-kadang boleh rasa itu jantung berdebar kuat, kadang-kadang boleh rasa jantung berdebar tidak teratur. Okey? Jadi ini ialah satu tanda juga seseorang dapat ini penyakit jantung corona. Kalau itu penyakit jantung corona banyak, bermaksud bahannya pembuluh darah dia sudah disumbat, tapi dia tidak tahu. Jadi apa yang berlaku? Jadi otot jantung akan mati. Jadi dia tidak berfungsi. Jadi seseorang yang ada banyak otot jantung tidak berfungsi, dia dapat apa? Dia dapat kegagalan jantung. Kalau kamu dapat kegagalan jantung, apa simptom-simptom atau gejala? Ialah antaranya ialah kaki boleh bengkak, kamu sentiasa rasa letih, lepas tu tidur, tak boleh tidur mendata, perlu guna 2 ke 3 bantal untuk naikkan. Lepas tu jalan jauh pun rasa capek. Okey? Ini ialah tanda-tanda kegagalan jantung. Jadi kegagalan jantung adalah juga disebabkan penyakit jantung corona. Okey? Okey, jadi yang tempat sakit Boleh nampak dari gambar ini, biasa dia ialah pada tempat tengah-tengah ini, ada orang boleh nampak dia sakit dada, dia lari ke sebelah kiri, kebiasaan pada sebelah kiri. Okey? Ke sebelah kanan sangat jarang. Okey? Kadang-kadang dia ini sakit dia pada bahagian dada ini, sakit dia boleh sampai ke jaw kita sini. Dari sini dia naik ke atas. Okey? Atau kadang-kadang ada orang sakit pada macam tempat ma ini. Okey, macam tempat ma ini. Dia ingat ini ya ma. Okey, sebenarnya bukan. Sebab ada satu pembuluh darah yang kita panggil pembuluh darah jantung kanan. Dia banyak dekat dengan perut kita. Banyak dekat dengan gastrik kita. Jadi seseorang kalau ada penyakit jantung corona kanan tersumbat, dia mungkin boleh rasa dia adalah masalah ma. Okey? Biasa yang kita, kalau ada orang ada penyakit jantung corona, penyakit sakit dia yang banyak berat. Berat lah. Macam batu, tekan pada dada. Tapi kalau cucuk-cucuk, biasa bukan. Okay? Dia kena tekan. Okay? Jadi kalau kamu ada masalah ini, ada gejala ini, perlu pergi jumpa doktor mana-mana lah. Doktor internis ke, doktor jantung ke, supaya kita boleh tahu buat itu ujian yang selanjutnya untuk tahu sama ada kamu ada itu penyakit jantung corona ke tidak lah. Okey. Okey. Kalau ada sakit dada yang serius dengan peluk dingin, dengan muntah-muntah, ini ialah tanda serangan jantung sudah berlaku. Ada masalah ini, ada tiba-tiba sakit dada serius, lepas buat kerja ke atau tidak buat kerja, berpeluk, muntah, pergi ke rumah sakit secepat mungkin. Dengan rumah sakit yang paling dekat, bukan yang rumah sakit yang kamu biasa pergi. 50 km dari rumah awak, jangan. Sebab ini ya serangan jantung, perlu pergi ke rumah sakit yang paling dekat. Okey. Kena ingat, ada kadang-kadang ini sebab ini serangan jantung, dia datang terlalu tiba-tiba, dia terlalu sakit. Pasien kadang-kadang tidak boleh kata, dia tak boleh cakap. Tapi dia akan tunjuk. Ini ya kita panggil universal sign. Kalau kamu nampak relatif ke, kawan-kawan ke, tiba-tiba dia buat macam ini. Lepas tu dia macam ini. Dia tak boleh cakap. Ini ya tanda serangan jantung. Kena hantar ke hospital yang rumah sakit yang paling dekat secepat mungkin lah. Okey. Okey. Kenapa mau hantar ke rumah sakit yang paling dekat? Sebab 1/4 pasien yang menghadapi serangan jantung akan mati. Antaranya 50% akan mati dalam masa 1 jam. Jadi itu hantar ke rumah sakit yang paling dekat untuk mendapat rawatan. Okey? Untuk mengelakkan serangan jantung corona berlaku, diagnosa dan rawatan awal boleh selamatkan seseorang dari mati tiba-tiba. Jadi kita perlu buat itu, jumpa doktor awal, buat ujian yang lain. Okey, boleh nampak yang ini ya, ketolan darah yang kita sedut dari arteri ya. Semasa kalau kita buat itu intervensi, ialah masuk kita buat balon, ring semua ini. Ini yang kita sedutkan. Ini yang menyebabkan itu penyumbatan pada
pembuluh darah sebab ini plak itu sudah pecah, jadi dia ada pengumpulan darah. Ini yang menyebabkan serangan jantung berlaku. Oke. Oke. Sekarang kita sudah tahu gejala penyakit jantung korona dengan faktor risiko. Oke. Lepas tu kita sudah tahu bagaimana proses dia boleh berlaku. Kita mahu tu cara mengesan penyakit jantung korona lah. Oke. Penyakit jantung korona boleh dicegah, boleh dipulih sekiranya dikesan awal. Oke. Kalau dikesan awal. Kalau dikesan lambat, susah sikit. Oke. Jadi apa yang kita boleh buat? Biasa doktor boleh buat itu EKG lah. EKG ini ya berguna sekiranya kamu ada tanda serangan jantung. Yang tadi saya kata macam ini. Kalau ini dia EKG boleh nampak berapa mana tempat itu pembuluh darah mana yang tersumbat. Jadi kita boleh lakukan intervensi. Boleh buat secara 5 minit saja cepat. Okey. Lepas tu ialah echo. Echo guna mesin ini ya. Mesin ini tengok dia senang tapi mesin ini saya rasa 1 million lah ringgit Malaysia. Dia ialah ultrasound jantung. Okey. Mesin ini kita boleh nampak itu bilik jantung dengan boleh nampak itu gerakan jantung. Supaya kita boleh tahu itu fungsi jantung. Bagaimana? Kalau itu penyakit jantung tak ada atau dia sumbat sikit, biasa fungsi jantung bagus. Kalau kamu ada itu kegagalan jantung bermasuk banyak itu pembuluh darah korona sudah tersumbat, itu boleh mendapat kegagalan jantung. Jadi fungsi jantung tidak bagus. Okey? Dia kurang gerak lah. Ini boleh dijalan sebagai pesakit. Ambil masa antara 30 hingga 60 minit juga. Okey? Okay, lagi satu treadmill yang tadi saya katalah, treadmill dia 70% akurat sahaja. Tapi ini biasa juga untuk orang yang mungkin tidak begitu tua lah. Antara kalau 80 masa tak boleh lari, yang kita pun tak lakukan itu treadmill lah. Okay. Ini boleh kesan seseorang dapat itu penyakit jantung korona juga. Tapi tidak begitu akurat lah. Okay. Masa buat treadmill, kita akan tengok untuk EKG. Tengok itu tensi. Dia nak beli asuransi jiwa dia nak mati. Okey, lepas tu kita tengok ada perubahan EKG tak. Okey. Okey, lagi satu ya, CT scan. CT scan jantung korona. Dia boleh melihat ini pembuluh darah jantung korona dengan memasukkan itu pewarna ke dalam arteri jantung. Lepas tu gambar jantung korona akan diambil, lepas tu diproses. Lepas tu kita boleh nampak ada berapa persen sumbat. Ini mesin ini 5 million. Ini ada yang di dalam rumah sakit kita, rumah sakit Sunway Velocity. Okey, boleh nampak. Okey, dia boleh mengesan ini penyakit jantung korona atau lepas di ring, lepas bypass juga selamat dan radiasi dia rendah. Akurasi dia sangat tinggi. Boleh sampai 97%. Kalau kamu ada sikit-sikit atau banyak sumbat atau langsung tak ada sumbat. Okay? Boleh sampai 97%. Boleh nampak, okey? Dia gambar ini boleh di construct lepas image dia, kita boleh nampak pembuluh darah dia. Okey, lagi satu ya, kalau suspek betul-betul dari itu CT scan nampak ada itu penyakit jantung korona atau ada serangan jantung atau kita memang suspek kamu ada itu penyakit jantung korona, kita boleh buat itu catheter lah. Ini catheter ya, memasukkan itu catheter ke dalam jantung terus tengok itu pembuluh darah atau sumbat. Pasal kita buat catheter ya, kalau kita mahu buat satu intervensi lah. Masa kita sudah tahu kebanyakan sudah ada sumbat, kita mahu buat itu balloon dengan ring. Okey. Apakah perbezaan antara CT scan dengan itu catheter? CT scan kurang radiasi, itu catheter lebih radiasi lah. CT scan boleh nampak plak awal. Yang tadi saya kata plak mungkin antara 10% 20%. Tapi itu catheter biasa tidak, plak awal tidak nampak. Tapi kita boleh tahu itu buntu, lepas tu kita boleh terus buat ring dengan balloon kalau kita nampak ada penyumbatan. Kalau dengan CT scan, kita kalau nampak ada penyumbatan yang serius, kita tak boleh buat apa. Kita perlu lakukan catheter juga. Tapi apa yang kebaikan CT scan dia lah, CT scan dia macam road map tau. Dia macam Waze. Sekarang kita guna Waze ke, Google Maps ke. Kamu mau pergi dari satu tempat ke satu tempat, kamu ada itu gambaran. Okay? CT scan juga bagus. Kalau buat CT scan dulu, saya boleh tahu itu gambaran bagaimana itu pembuluh darah, pembuluh jantung dia, berapa persen sumbat, berapa tempat sumbat, penyumbatan dia berapa
panjang, berapa banyak. Lepas tu itu pembuluh darah dia atau arteri dia keras ke tidak keras. Ini jadi boleh membantu doktor untuk buat itu plan ahead. Okay? Itu ya boleh buat itu pelan lah, supaya kurangkan itu risiko masa buat itu prosedur bedul dengan catheter. Okay? Ini CT scan boleh nampak plak awal. Tengok ini plak awal. Tapi kalau kamu lakukan itu catheter, plak awal ini tak jumpa bunyi. Okay? Ya, sebab ini catheter dia boleh nampak itu pembuluh ini sini saja. Yang luas ini dia tidak nampak. Dan biasanya plak dia dia dekat tempat luar dulu, baru dia masuk dalam bunyi. Okay? Okey, CT scan boleh bagi kita, CT scan jantung boleh bagi kita informasi yang lebih lanjut juga, seperti plak itu lembut ke tidak lembut, plak itu keras ke tidak keras. Okey. Kenapa dia penting? Sebab tadi saya sudah kata, seseorang dapat serangan jantung tiba-tiba sebab plak dia pecah. Plak dia senang pecah sebab plak itu lembut. Okey. Plak lembut macam itu hitam-hitam. Kalau plak ini keras macam putih-putih, dia tidak senang pecah. Jadi tidak senang dapat serangan jantung. Okay? Tapi kalau ada plak yang keras ini, masa buat itu kira dengan balon, dengan ring, mungkin lebih susah sikit. Okay. Kalau kamu buat itu CT scan, nampak pembuluh darah macam ini ya God bless. Ini ya pembuluh darah jantung corona yang normal. Boleh tengok dari mula-mula sampai akhir, tiada apa plak pun. Tiada ada itu plak lembut atau plak keras, semua cantik. Okey. Ya, ini ialah mungkin antara 50% sudah sumbat. Okey. Buntu sederhana. CT scan boleh nampak. Okey. Kalau nampak ini teruk sudah. Kurang-kurangnya sudah 90% sumbat. Boleh nampak ini hitam-hitam lah. Ini ya plak lembut dengan plak putih, plak keras. Ini sudah jadi total. Sudah nampak dia tak ada itu pengaliran darah, tak ada pembuluh darah. Nampak sudah. Ini boleh nampak dari CT scan. Okey. Okey. Mungkin pasien dia sudah pernah di catheter pun pernah di ring. Kalau pernah di ring, kadang-kadang pasien mau tahu, okey, bagaimana ring saya sudah 15 tahun, macam mana bagus ke tidak bagus. Tapi saya tidak mau lakukan itu catheter sebab saya itu tiada masalah, tak ada itu gejala. Jadi CT scan pun boleh nampak kamu ada itu ring bagus ke tidak. Boleh nampak pembuluh darah ini ada 2 ring. Antara ring dia sangat cantik lah, bagus. Tak ada itu sumbat. Okey, case pertama. Pasien Gunawan 38 laki, dia ada sakit dada lepas olahraga. Okey, faktor risiko ada kolesterol. Papa dia meninggal umur 44 tahun sebab serangan jantung atau heart attack. Treadmill dia bagus, boleh sampai tahap 3-4 tiada masalah. Lepas tu tapi dia ada sakit dada, kita lakukan itu CT scan. Boleh nampak CT scan dia ada sumbat 90%. Jadi ini catheter, sudah confirm dia ada sumbat. Lepas tu dia di ring, dia sudah bagus. Case kedua, muda juga 43, laki juga, rokok, kolesterol tinggi. Ini tiada simptom bunyi ya, dia tiada simptom. Tapi CT scan dia sudah tunjuk buntu total. Okey? Jadi kamu akan tanya, kenapa untuk case kedua, dia ada sumbat 100% atau total, tapi dia tiada simptom. Sebab dia bukan sumbat tiba-tiba, dari 50 hingga 100. Dia slow-slow atau kita kata perlahan-perlahan dia sumbat. Jadi kalau dia perlahan-perlahan sumbat, jantung kita ada masa untuk tumbuh itu pembuluh darah yang kecil untuk support tempat yang dia tidak ada pengaliran darah. Tapi jantung itu pembuluh darah yang kecil, dia tidak cukup baik. Sebab kita mau jantung pembuluh corona kita yang sendiri, yang besar punya. Yang kecil punya dia tidak boleh support lama punya. Lama-lama pasien kegagalan jantung juga. Okey, apakah cara rawatan dia kalau seseorang dapat ini penyakit jantung corona? Tujuan kita untuk rawat ialah kita mau kurangkan gejala. Kita mau kurangkan simptom lah. Lepas tu, kalau boleh, kita mau panjangkan umur. Okey? Bagaimana boleh rawat? Kita boleh guna rawat obat
Oke, kalau kamu ada itu sakit dada, bukan serius sangat, kita boleh bagi obat kurangkan sakit dada, macam nitrat ke, obat letak bawah lidah ke. Lepas tu kena kawal itu faktor risiko seseorang itu penyakit jantung corona, seperti kalau ada kolesterol, perlu minum itu obat kolesterol, statin, fibrate, ezetimibe. Ini obat kolesterol, dia bukan sahaja kurangkan itu kolesterol juga tahu. Dia boleh itu stabilkan plak supaya dia tidak senang pecah, jadi kamu tidak senang dapat serangan jantung. Okey? Lepas tu mesti minum itu obat pengencer darah lah, biasa ya aspirin ke, clopidogrel ke, obat tensi kalau kamu ada orang tensi, dengan obat diabetik kalau kamu ada diabetes lah. Okey? Okey. Kalau banyak serius atau sakit dada ada, minum obat pun tidak dapat. Kita boleh buat itu coronary angioplasty, catheter lah. Dia boleh mengesan berapa serius buntu dia dan boleh masukkan ring untuk hilangkan penyumbatan. Okey, pasien akan baring sini. Biasa rawatan harian lah, buat lokal anestesia saja. Itu catheter ya 10 minit hingga 30 minit. Risiko dia rendah, kurang dari 1%. Okey. Kalau dapat itu ada penyumbatan, kita boleh masukkan ring. Okey. Bagaimana dia berlaku ialah masukkan ini balun, tapi balun dia ada ring, dia boleh buka itu ring pada tempat yang sumbat ini. Ya, pasien dia itu lie dekat sini lah, okey, tidur sini. Okey. Kebiasaan sampai sekarang sebab dia teknik dia sudah maju, jadi kita boleh melakukan itu kita melalui sini. Tangan banyak kecil saja, 2 mili saja. 90% case boleh melakukan melalui sini. Lepas catheter dengan angioplasty dengan ring, pasien boleh jalan. Okey. Dulu sebab itu balloon dengan ring dia besar, jadi kita perlu lakukan melalui paha. Tapi kalau banyak susah, itu banyak tempat sumbat macam total, dia biasa kita lakukan itu catheter dengan ring melalui paha juga, supaya kita boleh masukkan ring balloon dengan lebih selamat. Okey. Okey, ini ialah balloon dengan angioplasty ring yang tadi saya katakan itu macam ini. Okey. Masukkan itu ring dimau dengan balloon, lepas tu balloon buka, ini ring akan dibesarkan, lepas tu balloon keluarkan, ring akan tinggal dalam badan kita atau pembuluh darah. Okey. Okey, ini ring ya pada jantung kita. Okey. Boleh nampak juga ini. Boleh nampak sebenarnya ring banyak kecil ni dah. Saya sudah besarkan, tapi ini ring. Paling besar ring pun 4 mili sahaja. Sebab pembuluh darah corona kita banyak kecil, 4 mili sahaja. Tak sampai 5 mili. Okey? Okey, ini lagi satu case. Ini saya kata itu ya pembuluh darah kanan. Pasien ini ada sumbat sini 90%. Lepas di ring, tengok cantik kan? Okey, ini sepatutnya ada satu pembuluh darah sini. Ini ya pembuluh darah tengah. Ini sudah 99% sumbat. Tinggal satu macam ni line saja, macam rambut kecil saja. Lepas di ring, tengok cantik kan? Besar. Ini pasien mesti banyak sakit dada begini lah. Kalau ada case macam ini. Okey, selain ini buat ini ring balloon, kita ada teknologi baru. Dan saya akan bincangkan ya. Stop video dia. Sistem iVerse, FFA. Saya akan terangkan okey ya. Okey, apa itu rotablator? Dia yang masukkan ini, tengok kita masuk bel ini. Kalau tadi saya sudah tunjukkan kebanyakan orang kalau dia itu pembuluh darah banyak keras. Balloon biasa tidak boleh pecahkan. Kita perlu masukkan ini bel. Ini dibuat daripada diamond lah. Dia akan drill, dia akan hilangkan plug yang keras. Lepas tu baru kita boleh masukkan balloon dengan ring. Sebab kalau tak ada drill ini, balloon tidak bisa masuk. Okey, tengok ini dari CT scan ni, pasien ini punya pembuluh darah sangat keras, dia banyak plug.
Jadi biasa balloon biasa tak boleh masuk, tak boleh pecahkan. Jadi kita perlu gunakan ini rotablator. Tadi saya kata itu diamond punya. Dia kena drill, kena cucikan dulu, lepas tu baru masuk ring. Baru cantik. Okey. Lagi satu ialah orbital atherectomy system juga. Okey. Boleh nampak dia punya itu video kan? Okey, ini video. Ini sama dengan ini rotablator juga. Ialah boleh nampak pembuluh ini, pembuluh darah jantung dia banyak keras, dia terlalu banyak plak sini. Banyak plak. Okey? Kalau biasa yang balloon ini mungkin tidak boleh masuk. Okey? Jadi kita boleh gunakan yang mesin ini. Kita boleh guna mesin ini untuk cucikan. Bagaimana ni cucikan? Ini tengok. Ini ya teknologi paling baru. Dia macam ni drill. Ini teknologi dari Amerika. Dia boleh drill depan, dia boleh drill belakang. Tadi itu rotablator tak boleh. Dia boleh depan saja. Belakang dia tak boleh. Tengok ini, belakang dia boleh cuci juga. Dia drillkan itu supaya plak yang keras ini mau hilang. Sekali lagi sampai cantik-cantik. Yang ini dia juga tidak akan cederakan pembuluh darah. Tengok, dia tidak cederakan pembuluh darah. Tapi dia keluarkan itu yang kotor saja, yang plak keras ini. Okey? Lepas drill, sudah cantik kan? Baru kita terus masuk itu ring. Sebab kalau kita tidak keluarkan ini plak yang keras, ring dia tidak boleh buka dengan bagus tau. Kalau ring tidak boleh dibuka dengan bagus, dia boleh sumbat sekali lagi. Jadi kamu orang mungkin dengar dari kawan-kawan, dulu saya ada buat itu ring tapi dia sumbat lagi. Dia disebabkan inilah. Sebab ring pertama dia tidak cukup besar, dia tidak size dia, atau kedua size dia tidak betul. Okey? Yang ini ya, lepas tu ni bagus. Okey. Jadi bagaimana kita boleh tahu itu size dia betul ke tidak? Kita boleh guna IVUS. IVUS ini ialah satu ultrasound. Ultrasound ini kecil juga. Dia boleh terus masuk kepada itu pembuluh darah arteri. Kita boleh ukur berapa size dia lumen ini besar. Jadi kita boleh pilih size ring yang lebih sesuai, paling sesuai, supaya dia masuk, dia tidak pecahkan itu arteri, lepas tu dia tidak menyebabkan itu penyumbatan ring sekali lagi. Okey, lagi satu. Sekarang teknologi bagus. Ini FFR atau kita panggil fractional flow result. Dia boleh ukur pengaliran darah corona. Sebab kadang-kadang kita boleh nampak daripada catheter ini mungkin antara 50 hingga 69%. Sama ada perlu di ring ke tak ada, sebab pasien mungkin tidak ada sakit. Okey, jadi kita boleh masukkan wire ini dengan measure. Kalau tak ada sumbat lah, antara 100% darah dari atas sampai bawah pun 100% benar. Jadi ini boleh measure, dia ada satu bacaan. Kalau dia kurang daripada 80%, maksudnya dari sini dia 90%, 100%, jadi sampai sini dia sudah tinggal 70%. Jadi bermaksud sini sangat signifikan. Jadi kita perlu taruh ring. Okey? Tapi biasanya kalau kita ada benda ini kita tidak taruh ring pun tidak semesti, tidak kata kamu tidak perlu taruh ring selama-lamanya. Sebab kamu perlu jaga makan, minum obat. Kalau tidak juga, ini dari 50 hingga 69%, lain kali akan jadi 70-80% juga. Okay, sebab tadi saya sudah katakan itu arteriosklerosis, proses pengumpulan plak pada arteri, dia secara berterusan. Dia biasa tidak berhenti dekat sana. Okey. Okey, ini sebelah kanan. Ini pembuluh darah sebelah kanan. Nampak ini 90%. Lepas ring, cantik. Okey, ini ya bahagian kiri, kita panggil kiri, sudah almost sumbat. Lepas ring, cantik. Ini tengah-tengah ni, sini tempat. Lepas ring, terus. Kamu akan tanya, kalau saya ada banyak pembuluh darah dan tidak sesuai di ring sebab terlalu keras ke atau dia pada pangkal-pangkal macam mana kita boleh buat? Kita boleh buat itu bypass lah. Tapi bypass ialah kita kena buka ini badan tau. Ini tengok dia punya itu tulang rusuk semua sudah dikena cut lah. Lepas ini jantung kamu, lepas tu dia ambil bypass graft,
untuk sambung. Oke, dia total anestesia, pembolehan yang lagi lama, risiko dia lebih tinggi dengan lebih banyak komplikasi. Oke, kalau boleh jangan sampai kamu mau dapat buat itu bypass lah. Ya bypass biasa seorang itu pembuluh darah terlalu banyak sumbat, terlalu banyak. Lepas itu sebab dia dikesan dengan tidak dikesan awal. Oke, jadi tidak ada apa yang boleh menyembuhkan. Oke, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Oke, sekian, terima kasih ya. Oke. Oke, lepas tu kalau saya kasih ini nombor kantor telefon, boleh kontak Ibu Vera lah kalau kamu ada mau buat itu rawatan di Sunway Medical Center Velocity lepas lockdown habis lah. Oke, sekarang saya punya itu kuliah atau lecture sudah habis. Kamu ada apa masalah atau question tak? Atau soalan tak? Yang mau bertanya cepat saja ya untuk menghemat waktu ya. Ya, silakan bertanya. Mumpung ada dokternya di sini, jadi Ya, yang ada segera aja kalau yang udah punya pertanyaan. Dok, saya mau tanya dong, boleh nggak? Ya, Edi Lokman ya, Pak. Apakah orang yang sudah ada plak 40% boleh pasang ring kah, dokter? Oke, Terima kasih. biasa kalau plak dia kurang dari 50%, kita pasang. Tapi antara 50% hingga 70%, kalau ada sakit dada, pasang. Kalau lebih 70%, tiada sakit juga, perlu pasang. Oke? Jadi soalannya ya 40% pasang kah? Tidak. Perlu minum obat. Oke? Oke, terima kasih. Oke, dokter, saya mau nanya. Ya. Ibu, Ya, saya dengan Ibu Lili. Saya kolesterol saya waktu cek di Lamwai kan tinggi. ya, Tapi berapa saya tinggi? 250. 250 ini ya total lah. Iya, LDL-nya. LDL 250 tinggi ya. Ya, tapi saya sering tensi saya itu rendah. Kok bisa gitu ya, Dok? Oke, kebanyakan ini kolesterol tinggi tidak berkaitan dengan sama ada tensi tinggi ke rendah lah. Biasa untuk perempuan mungkin tensi akan rendah sedikit. Sampai atas 90, bawah 60, masih kalau tiada apa pening apa kita pun kira bagus juga. Oke? Lagi satu ya dia kalau itu LDL tinggi 250, dokter itu kata kasih obat, mungkin risiko ibu tidak banyak. Mungkin ibu tiada diabetes, ibu mungkin muda lagi, tiada risiko, tiada riwayat keluarga lah. Jadi tapi kalau masalah ini LDL 250 boleh dikatakan tinggi, sangat tinggi juga. Perlu kalau tidak minum obat, perlu amalkan itu cara makanan yang sehat. Lepas tu boleh cek itu kolesterol lagi dalam 3 hingga 6 bulan. Apa yang saya katakan itu cara pengamalan makanan yang sehat ialah kurangkan karbohidrat, kurangkan organ dalam, kurangkan itu goreng-goreng, oke? Lebih banyak kepada sayur-sayuran dengan buah-buahan. Oke? Oke. Terima kasih. Halo, dokter, saya mau tanya. Ya, boleh, sila. Halo, ya. Ini ibu saya kan penyumbatan jantung di bulan 12. Jadi sampai sekarang kan belum bisa kembali ke Malaysia check up. Sampai sekarang continue minum obat yang pertama kali dokter kasih gitu, yang di Pantai Hospital gitu. Pantai Hospital KL atau Penang? Bukan KL lah, Penang. Penang, oke, ya. Ya, dengan Dr. Lim Guan Cho. Ibu ada menderita diabetes, tapi ini saya rutin ada ngecek sendiri beli alatnya gitu. Udah di bawah rata-rata ya, harus normalnya 200 ya.
200 tinggi juga, biasa 100. Enggak 160. Kalau setelah makan 200 lebih itu gimana, Dok? Oke, kalau 200 lepas makan 2 jam masih oke lagi. Oke, Oh. masalah sekarang dia pernah catheter tak? Sudah pernah catheter? Berapa persen sumpah? 40. 40 lah. Dokter nggak kasih pasang ring karena katanya tidak perlu gitu. Ya. Seperti tadi saya katalah, kalau 40%. Nah, jadi sekarang maksudnya kemarin yang hari Sabtu saya ajak jalan sebentar, dia merasa agak lelah, agak capek gitu. Oke, yang itu catheter sudah berapa lama? Bulan 12 2019 baru sekitar baru saja. Oh, kadang-kadang kita takutlah kalau gula dia tidak berjaga, nanti itu plak dia boleh bertambah. Jadi ini sebab mungkin dia boleh dapat ini capek-capek dengan susah nafas masa jalan. Apa yang kita boleh lakukan ialah sekarang dia tak boleh sentiasa cek darah ini. Mungkin kadang-kadang ini tidak akurat. Cek darah ini saja. Guna mesin itu kadang-kadang tidak akurat. Kalau boleh, sebab tak boleh datang ke Malaysia sebab lockdown, boleh pergi ke rumah sakit Indonesia, ambil darah dari sini, supaya dia cek itu gula dia berapa tinggi. Lepas tu kena adjust itu obat dia. Biasa kalau itu 40%, kita boleh lakukan treadmill lah. Tengok sama ada masa dia buat itu stres dia sendiri, itu pengaliran darah bagus tak? Kalau pengaliran darah tak bagus, dia boleh nampak dari itu treadmill. Jadi mungkin perlu lakukan catheter sekali lagi. Apa boleh dengan usia 77 tahun bisa treadmill? Kalau usia 77 tahun, biasa saya kasih obat lah. Jadi kalau dia memang ada capek macam ini, boleh kasih obat. Yang seperti tadi saya dalam lecture saya, kita boleh bagi obat untuk hilangkan dia ini sakit. Iya, ada banyak obat tu ni. Ada banyak obat. Obatnya sampai sekarang saya pun ya continue yang obat dari dokter Pineng kemarin. Makanya saya pun blank karena nggak bisa dengan kondisi sekarang pandemi nggak bisa bawa ke dokter mana gitu kan. Ya mesti. Sebab sekarang saya tetap apa obat yang dia minum. Jadi kalau boleh nanti boleh kontak itu Ibu Vera lah. Jadi Ibu Vera boleh kontak saya. Kamu orang boleh WA saya obat dia, lepas tu saya tengok macam mana. Kalau lepas lockdown habis, lain kali tidak perlu pergi itu Penang lagi. Terus datang ke KL Velocity ini jumpa saya. Dari sini kita boleh tukar obat ke sesuaikan obat yang lebih sesuai untuk mama. Okay? Mana pun dia umur pun 77 tahun, 40% biasa tidak perlu di ring, tapi minum obat boleh sesuai, boleh selesai. Apa yang boleh dia lakukan kayak hanya untuk memasak gitu boleh nggak dok? Ya. Oke, kalau dia sangat sakit ke apa, boleh letak itu obat nitrat lah, letak di bawah lidah benih. Nah itu apa dokter? Obatnya saya sudah nggak. Oke, itu obat kamu orang tidak dapat itu beli sendiri lah. Perlu pergi jumpa doktor. Jadi doktor boleh bagi. Itu ya kita panggil GTN lah, GTN. GTN. Kalau di Indonesia namanya GTN. Nah, GTN juga atau kita panggil nitrate. Oke? Oh, nitrate ya. Oke dok. Thank you dok. Dok, mau tanya dok. Ya. Saya usia 46 tahun. Berapa tahun ibu? 46. 46. Ya, Februari tahun lalu saya sudah pasang ring 1. Ya. Minggu lalu saya sempat jatuh, lalu kena kepala di belakang gitu. Nah, sempat pingsan juga. Hari ini disuruh MRI oleh dokter cek kepalanya. Dokter khawatir saya gejala awal stroke. Begitu dok. Awal stroke lah. Okay. Ya. Tapi MRI belum ada hasil, esok baru dapat hasilnya. Saya tidak ada debar jantung juga, tidak ada sesak waktu kemarin jatuh. Itu kenapa ya dok? Oke, kalau sesuatu
jatuh, ada pengsan ke tak? Pingsan. Terus kemarin dicek echo oleh dokter jantung, bagus semua, otot jantungnya bagus. Oke, coba kamu ada itu penyakit jantung corona, memang itu risiko stroke akan tinggi sedikit lah. Tapi kalau orang yang ada biasa itu stroke, dia mungkin ialah tiba-tiba dia boleh rasa sebelah tidak boleh gerak ke, atau kadang-kadang cakap dia tidak lancar. Oke? Lepas tu mungkin kadang-kadang rasa kebas juga. Ini sorry dokter, sebelum jatuh saya makan 2 suap, seperti di leher ini nggak bisa nafas gitu. Seret saya minum 2-3 teguk, lalu kayak hilang nafas gitu, lalu pingsan. Lalu pingsan. Sebab itu seseorang pingsan ada banyak sebab tahu. Kadang-kadang tensi rendah, kadang-kadang gula rendah. Okay. Tensi saya rendah. Kalau tensi terlalu rendah, kamu akan pingsan sebab dia tidak cukup itu pengaliran darah ke otak. Ini pun boleh menyebabkan itu. Ini ya boleh menyebabkan seseorang pingsan juga. Tapi kalau itu MRI tiada apa masalah, dia mungkin satu sebab itu tensi rendah atau gula kurang, atau lagi satu ialah stroke, tapi stroke kecil dia sudah recover. Kita ada stroke kecil benar dengan stroke besar. Stroke besar dalam 24 jam dia tidak boleh pulih. Stroke kecil dalam 24 jam dia akan pulih. Macam mungkin kalau macam ibu saya tengok sekarang sehat, tak ada apa masalah. Tapi kena tunggu itu MRI jugalah. Tapi biasa ibu ada minum itu pengencer darah kan? Iya, aspirin dan clopidogrel. Oh, minum 2 lagi. Itu ring sudah berapa lama pasang? 1 tahun. 1 tahun setengah. Februari tahun lalu, dok. Februari tahun lalu. Dokter itu masih suruh minum dua jenis pengencer darah juga kan? Sekarang 1 aspirin aja. Ya, oke. Aspirin saya cukup. Kalau itu kalau ada ini stroke kecil sendiri. Tapi apa yang kita boleh buat yang bagi obat saja. Ya, aspirin teruskan, perlu teruskan, tak boleh berhenti. Oke? Oke? Oke, dokter. Ya, oke. Ada apa lagi? Iya, malam dokter. 20. Ya, malam. Saya sekitar 4 tahun lalu tuh sempat maksudnya ada penyumbatan 40%. Terus kan 40%? minum obat. Iya. Terus kan minum obat. Yang mau saya tanya, sampai kapan ya saya minum obat gitu? Oke. Tadi saya sudah kata, ini penyakit jantung corona, dia lanjut. Oke? Masa lagi umur lagi tinggi, dia akan kumpul lagi banyak. Jadi obat dia selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, dok. Oke, thank you, dok. Oke, ada orang tanya itu satu ring ialah berapa di rumah sakit Sunway Velocity kita lah. Oke, biasa ialah antara 20.000 ringgit Malaysia, kadang-kadang boleh sampai 25.000. Kita tengok berapa wire yang kita guna. Tapi biasa kalau kamu guna satu wire, satu ring, atau 1 atau 2 balun dengan buat melalui sini tangan, biasa antara macam ni lah, 20.000 plus minus lah. Macam atau boleh sampai 25.000. Ini termasuk tinggal dalam kamar 1 hari lah. Okay? Tapi tidak termasuk obat. Okay, itu lagi itu telemedicine. Sebab sekarang sebab coronavirus, semua pasien dari Indonesia tak boleh datang, kita tak boleh pergi Indonesia, semua lockdown. Jadi betul kalau kamu semua ada apa masalah mungkin ada itu hasil laporan mau bagi saya bacakan, mau saya tengokkan itu obat semua itu. Kita sekarang ada itu telemedicine consultation lah. Telemedicine consultation. Nanti saya akan bagi itu Vera, boleh bagi Ibu Vera. Bagaimana kamu orang boleh buat itu online consultation dengan memasukkan link. Jadi boleh kita jumpa face to face melalui komputer. Jadi kamu orang boleh bagi saya tengok itu hasil laporan semua itu. Jadi kita boleh advise dengan lebih detail lagi. Oke.
Dokter mau tanya, Ya, boleh. satu pasang ring itu bisa tahan berapa lama? Oke, kalau ring dia pasang dengan bagus, tak ada apa masalah selama-lamanya. Oke, selama-lamanya. Itu termasuk ialah pasien perlu minum obat lah, kerana kawal itu risiko semua itu. Biasa kalau lebih 1 tahun atau 5 tahun dia tak ada penyumbat, biasa sudah tidak sumbat lah. Oke? Kalau turun naik tangga cepat capek macam mana, itu udah gejala sakit jantung belum? Memang ialah satu gejala lah. Tadi saya sudah kata, kalau ada penyakit jantung koroner dia sumbat, kalau dia sumbat banyak, pengaluran darah kurang. Jadi pasien mungkin boleh rasa capek masa naik tangga atau angkat berat. Tapi kalau hilang dia, kalau tak ada buat apa kerja itu atau rehat, capek itu hilang. Jadi mungkin ya satu tanda-tanda penyakit jantung koroner. Cek yang pertama apa yang harus dilakukan? CT scan atau angiografi perlu? Oke, bergantung. Kalau kamu ada tiba-tiba serangan jantung, kateter. Sebab sudah memang tahu ini ialah pembuluh darah sudah sumbat. Jadi kita lakukan kateter ya, kita mau buka itu pembuluh darah secepat mungkin supaya otot jantung dia tidak boleh survive, tidak mati. Kalau mungkin antara doktor sekarang suspek mungkin ada penyumbatan jantung, tapi tidak boleh pasti. Jadi kalau kamu tidak boleh buat treadmill, terutamanya untuk pasien perempuan, saya boleh lakukan itu CT scan. Sebab CT scan dia pun boleh, pertama dia akurasi dia tinggi juga macam kateter lah, 97%. Kurang risiko juga. Lepas tu dia boleh bagi tahu kita bagaimana pembuluh darah dia, berapa plak dia. Kalau plak yang pada awal-awal tak boleh nampak melalui kateter, jadi kalau sudah nampak ada plak awal, kita kena rawat lah. Kena bagi ubat pengencer darah, ubat kolesterol semua. Jadi bergantung, okey? Jadi kalau belum ada serangan, kita nggak perlu angiografi dulu, hanya CT scan saja cukup ya, atau cek darah, LDL, HDL. Cek darah hanya boleh bagi saya tahu kamu ada kolesterol tinggi ke tidak. Kalau mata itu penyakit jantung, sumbat ke tidak, sekurang-kurangnya kita kena buat itu treadmill atau CT scan, echo itu mesti. Echo ya, ultrasound jantung lah. Dan tadi saya tengok, boleh supaya kita boleh tahu itu fungsi jantung katup bagus lah. Sebab kalau orang tua, kadang-kadang bukan sebab itu pembuluh darah jantung sumbat tau. Sebab itu katup sudah rosak. Sebab katup dia sudah rosak. Macam ini. Kita jantung kita ada katup ni. Putih-putih ini ya katup. Dia macam pintu lah. Pintu dia untuk mengawal itu jantung, pengaliran darah dari jantung ke dalam, lepas itu ke badan lain. Ini ultrasound atau echo boleh nampak ini katup ke bagus ke tidak. Katup sudah kurang bagus gitu ya? Ya, katup boleh jadi keras juga. Oh. Kalau dia sudah jadi keras, dia macam tak ada minyak, itu pintu tak boleh buka. Jadi pengaliran darah dari jantung tidak boleh keluar ke badan. Jadi seseorang boleh dapat capek, pening, susah nafas atau sakit darah. Oke, thank you dokter. Oke. Dokter. Ya. Malam dokter. Ya, malam-malam. Saya mau tanya dok. Saya ini usia 49 tahun. Ya. Nah, sudah sempat di kateter jantung. Ya. Nah, dari hasil kateter jantung itu saya mendapatkan hasil plak yang ada di dalam dinding jantung itu hanya 20%. Tetapi yang jadi kendala itu kondisi saya itu memang overweight. Udah kelebihan berat badan 20 sampai 25 kilo. Oh, banyak juga ya. Ya. Nah, yang tadinya lemak jahat di dalam tubuh saya itu berbanding terbalik dengan HDL, lemak yang baiknya gitu. Nah, setelah saya melakukan saran daripada dokter, saya suruh jalan pagi dan jaga pola makan, itu akhirnya HDL bagus, LDL-nya bagus, tapi pada waktu di kateter, dia mengatakan di RSPAD Gatot Subroto,
katup saya itu ada kurang baik. Jadi kalau posisi saya terlalu capek, terlalu lelah, itu katup itu buka tutupnya itu lambat. Yang tadi seperti dokter disampaikan. Nah, untuk antisipasi supaya katup itu tetap baik, apa dok? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, apakah saya ini dikategorikan sudah mendapat penyakit jantung koroner kalau hanya di masalah katup? Itu aja dok. Sekarang penyakit jantung corona Pak sudah dapat lah. Sebab kita sudah tunjuk dia ada 20% sumbat. Oke, ini memang confirm penyakit jantung corona sudah ada. Tapi tidak perlu di ring, tidak perlu balloon, tapi minum obat cukup. Oke, lagi satu soalan ini adalah tentang itu katup. Oke, dokter itu katup itu jantung dia rosak sikit lah. Gimana dokter? Katup itu rosak lah. Oke, katup itu tidak boleh buka dengan tidak boleh tidak boleh buka dengan bagus lah atau dia bocor. Dia ngomongnya, dokternya sih ngomongnya, dokternya ngomong kepada saya katupnya ini karena ada kayaknya bawaan lahir, karena gen kamu atau karena bawaan lahir, jadi katup kamu agak melambat. Kalau kamu lelah, kamu capek. Tapi kalau kamu dalam keadaan fresh, katup ini berfungsi normal, bagus. Menurut dokter jantung di RSPAD seperti itu dok. Karena saya sempat di kateter, malahan saya tidak melakukan CT scan, tapi saya hanya melakukan echo, EKG, sama treadmill, tapi langsung ke kateter dok, malahan. Oke, itu kalau katup sudah rosak, tiada obat boleh minum untuk supaya kurang rosak ke atau tidak rosak. Hanya kita mungkin lakukan itu echo setiap 6 bulan atau setiap tahun. Sampai kalau betul-betul sampai satu tahap dia sudah tidak boleh diguna, jadi perlu tukar itu katup buat operasi ke apa. Apa yang Pak boleh buat ialah pertama itu obat pengencer darah untuk penyakit jantung corona mesti minum. Sebab apa yang kita sekarang buat ialah biasa kalau kita boleh lakukan itu cara hidup yang sehat lah. Seperti kita buat senaman, kita buat olahraga, kita mungkin boleh kurangkan, boleh slowkan progresi dia. Tapi itu katup dia biasa kalau obat tidak ada. Tapi sekarang dikasih obat pengencer darah, sama kalau sampai sakit dada, itu saya harus kasih obat di bawah lidah, sama saya dikasih simvastatin aja dok. Simvastatin, oke. Ya. Simvastatin pengencer darah ini pengencer darah bagus lah. Tapi simvastatin saya boleh kata lah ini obat simvastatin dia obat kolesterol lama. Fungsi tidak begitu bagus berbanding dengan sekarang obat yang paling lebih canggih sekarang lah. Jadi saya tidak tahu itu LDL dia sekarang macam mana. Lagi satu tadi macam ini, selain itu sebenarnya dia ada satu obat tau. Kita ada banyak obat lagi. Sebenarnya kalau ada memang ada penyakit jantung atau itu katup, kita boleh bagi obat jantung juga untuk kurangkan itu heart rate lah, itu nadi jantung, supaya jantung tidak sentiasa kerja terlalu kuat. Sebab kalau jantung sentiasa kerja terlalu kuat lah, nanti dia macam itu mesin lah, mesin dia sudah overwork, dia kerja terlalu banyak. Takut nanti itu jantung boleh mendapat kegagalan jantung. Jadi kalau itu kata ada masalah, apa yang kita takut ya, dia boleh mendapat kegagalan jantung. Nanti jantung boleh gagal berfungsi tau. Nah, ini yang satu masalah sahaja. Oke? Jadi mungkin obat yang dokter itu kasih dia bagus, bukan kata tak bagus, tapi mungkin kombinasi dia tidak cukup baik. Nah, dia bagus tapi belum sampai perfect lagi. Jadi kalau boleh, saya mau itu ubah sesuaikan obat semua ini.
Oke, dokter. Oke? Thank you, Dokter T. Oke, ya. Kalau dokter, Ya. kalau simvastatin kurang bagus, sebaiknya kita minum obat yang apa ya? Oke, biasa sekarang saya sudah tidak guna simvastatin. Pertama dia lama, lepas tu dia ada banyak kesan sampingan. Biasa kalau sekarang saya guna itu atorvastatin ke rosuvastatin. Sebab itu LDL dan level bagus. Generik cukup, tak perlu original. Iya, yang generik aja ya. Nah, generik cukup, original tak perlu. Nanti Vera tolong catat ya obat apa itu namanya ya Vera ya. Supaya Ya, jangan nanti salah ada apa Vera boleh kasih itu online consultation. Jadi kamu orang boleh daftar, lepas tu jumpa saya. Iya, sebab kami di Indonesia banyak minum simvastatin, Dok. Ya, memang macam ni. Sebab dia murah. Iya. Iya, Tante. Faskor. Faskor bagus tak? Apa? Faskor. Vasco ialah itu kalau saya ingat betul Vasco ini ialah simvastatin. Oh, satu itu ya, satu jenis ya. Ya. Ya, oke, thank you, Dok. Oke. Malam, Dokter. Ya, malam. Ya, mau nanya, Dokter. Ya, boleh. Nama saya Risan, Dokter. Saya Risan. saya umur 40, waktu kemarin saya umur 45. 45. Sebenarnya saya nggak ada gejala apa-apa. Cumanya saya general check up, iseng, terus kemudian saya ambil paket yang paling lengkap, terus sekalian CT scan jantung. Ya. Ternyata setelah CT scan, hasil CT scan jantung saya ada penyumbatan menurut dokter lebih kurang 70%. Oke. Ada 3 tempat, ada yang 70, ada yang 50, sama 40. Oke. Nah, tapi terus kemudian saya coba konsul ke dokter, terus dokter suruh saya treadmill, itu bagus. Terus kemudian EKG bagus, kemudian Eko bisa gitu loh, nggak masalah. Nah, saya juga terus kemudian saya nggak merokok, saya nggak alkohol, dan saya masih menstruasi. Nah, dokternya itu bingung, terus akhirnya dokternya kasih saya obat pengencer darah, terus kemudian obat darah tinggi, karena saya ada darah tinggi sedikit, terus kemudian obat kolesterol ya. Ibu ada kolesterol lah? Iya, tadinya saya ada kolesterol, saya minum Crestor, terus kemudian obat darah tinggi sama obat pengencer darah. Nah, terus kemudian kata dokter, ntar takutnya yang CT scan pertama itu takutnya ada keliru. Jadi tunggu 2 tahun. Nah, November kemarin, 2019, saya CT scan lagi. Ternyata hasil CT scan-nya sama. Ada penyumbatan 70%. Di sebelah mana saya nggak tahu, nggak ngerti, cumanya yang ada cabang-cabang itu di deket-deket cabang-cabangnya itu. Nah, dokter, tapi menurut dokternya sih katanya sih belum perlu untuk dipasangin ring. Terus dia bilang coba minum dulu obatnya. Dia tambahin saya satu obat lagi, esetrol ya. Nah, dia bilang lihat perkembangan saya. Misalnya kalau saya tadinya nggak begitu capek, terus kemudian tiba-tiba capek, barusan ntar baru ambil keputusan mau pasang ring atau bagaimana gitu. Menurut dokter harus gimana, dokter? Oke, pertama kali umur ibu masih muda lah, tapi sudah dapat pembuluh darah sumbat. Ini juga boleh juga lah. Tapi dokter itu dia ada tambah itu ezetro. Bermaksud itu mungkin LDL ibu tidak kawal dengan betul. Jadi mungkin salah satu risiko. Tapi kemungkinan juga ibu ada riwayat hidup juga. Mama, papa ada sakit jantung dulu, ada tak? Mama sih sampai sekarang sih nggak ada. Cuma kalau saya sih dari kecil, dari umur 3 tahun udah nggak punya papa, jadi saya nggak tahu. Oke, tak apa. Sekarang apa obat yang dia kasih itu pengencer darah, obat kolesterol, ezetro ini semua bagus lah. Lepas tu treadmill tidak ada masalah. Tapi saya kena tengok itu CT scan dulu hasil. Biasa itu CT scan jantung saya mau baca saya mau tengok sendiri. Oh gitu. Bukan kata CT scan tidak akurat. Tapi kadang-kadang antara 70%, 50% dia memang akurasi dia kurang sikit.
CT scan tadi saya sudah tunjuk. Kalau dia cantik, dia memang bagus. Lebih 99% saya kata pembuluh darah kamu cantik. Kalau dia lebih 90%, memang kamu boleh tahu. Sebab dia sudah ternampak kan. Antara 50-70%, kadang-kadang susah mau tahu itu berapa akurat. Lepas tu, dia biasa ada cek itu calcium score juga. Saya kena tahu itu berapa calcium score ibu juga. Kalau calcium score sangat tinggi, bermaksud itu pembuntulan dia, buntu dia mungkin ada lagi tinggi lah. Tapi kalau ibu boleh buat itu kerja harian biasa, buat olahraga tiada masalah, saya cadangkan itu obat teruskan dulu, tapi perlu melakukan treadmill mungkin setiap 6 bulan. Terakhir waktu November kan di CT scan ulang, ternyata benar hasil yang CT scan yang pertama. Terus kemudian dokter saya dia bilang suruh saya setiap 4 bulan sekali harus cek, harus treadmill, harus segala macam ke dokter lagi gitu. 6 bulan cukup lah. 6 bulan cukup ya. Tapi 4 bulan mungkin cek darah lah. Ya. Boleh, itu ibu mesti ada itu hasil laporan semua itu. Lockdown habis, bawa jumpa saya terang dengan lanjut. Saya mau tengok juga. Boleh dokter. Oke, makasih dokter. Oke. Jadi masa sudah sampai. Mungkin kita tak ada masa lagi untuk menjawab soalan lagi. Tapi tak apa, kalau ada apa masalah lagi, boleh bagi itu Ibu Vera. Kita buat itu arrangement, jumpa saya online ke apa ke atau WA pun boleh. Oke? Ya, terima kasih dan selamat malam. Ya, kita udah selesai. Terima kasih semuanya. Kita boleh pulang. Tuhan berkati dan sampai jumpa lagi.